Halo semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Putu Bella Fitriani Ayuningsi. Nah, jadi di sini kita akan belajar bersama, kita akan membahas materi tentang integral. Adapun submateri dari materi integral, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Untuk yang kedua kita akan membahas rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu. Pertama, kita akan bahas konsep integral tak tentu sebagai kebalikan dari turunan fungsi. Kita harus memahami terlebih dahulu definisi dari integral. Bisa dicermati di slide. F merupakan suatu antiturunan F pada selang I jika F aksen X sama dengan Fx. Jadi di sini diperhatikan pula untuk perbedaan F kapital dan non-kapital. Lanjut. Untuk semua X dalam selang I, jika X suatu titik ujung selang I, F aksen X hanya perlu berupa turunan sepihak. Jika digambarkan, akan menjadi Fx, turunannya menjadi Fx, ya, perbedaan di kapital dan non-kapitalnya bisa dipahami. Lalu, untuk Fx, antiturunannya menjadi Fx plus C. Antiturunan ini bisa disebut dengan integral. Selanjutnya, dari penjelasan di atas, dapat dijelaskan pula bahwa jika Fx adalah sebuah fungsi dengan Fx sama dengan Fx, maka untuk yang pertama, turunan Fx adalah Fx. Untuk yang kedua, anti turunan Fx adalah Fx, ya. Bisa dicermati perbedaan F kapital dan non-kapitalnya. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas salah satu contoh soal. Soalnya yaitu tentukan antiturunan dari fungsi Fx sama dengan 5x pangkat 4. Untuk penyelesaiannya bisa dipahami dan dicermati pada slide. Jika kita sebut Fx sama dengan 5x pangkat 4, seperti pada yang dijelaskan di soal, kita sebut sebagai F aksen X sama dengan 5x pangkat 4. Maka dengan materi turunan yang sudah sempat dipelajari pada bab sebelumnya, diperoleh Fx sama dengan x pangkat 5. Namun, jika kita perhatikan, terdapat fungsi lain yang apabila diturunkan akan menghasilkan F aksen X sama dengan 5x pangkat 4. Misalkan, fungsi Fx sama dengan x pangkat 5. Oke, jika diturunkan akan menghasilkan F aksen X sama dengan 5x pangkat 4. Oke, untuk fungsi lainnya misalkan Fx sama dengan x pangkat 5 plus 3. Jika diturunkan akan menghasilkan F aksen X sama dengan 5x pangkat 4. Oke, untuk fungsi yang lain, Fx sama dengan x pangkat 5 min 15. Oke, jika diturunkan akan menghasilkan F aksen X sama dengan 5x pangkat 4. Dengan kata lain, masih banyak lagi fungsi lain yang jika diturunkan akan menghasilkan F aksen X sama dengan 5x pangkat 4. Dari pembahasan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa Fx sama dengan x pangkat 5 plus C, di mana C merupakan konstanta sembarang. Dan dapat perhatikan pula untuk grafik berikut ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu rumus dasar dan sifat dasar integral tak tentu. Untuk rumus dasar integral bisa diperhatikan di slide, bisa dicermati dan dipahami.
Jika notasi turunan dari Y sama dengan Fx adalah dfx per dx, dy per dx, f aksen x ataupun y aksen, maka untuk anti turunan atau integral, notasi yang digunakan adalah notasi Leibniz, yaitu integral dx. Nah, ini lambang integral. Jika fx sama dengan f aksen x, maka integral fx dx sama dengan fx plus c. Untuk contoh soalnya yaitu tentukan integral 2x dx. Maka penyelesaiannya menjadi integral 2x dx sama dengan x kuadrat plus c. X kuadrat diperoleh dari, karena 2x di soal dengan x-nya berpangkat 1 sehingga 2 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 plus c. Sehingga diperoleh hasil x kuadrat plus c. Selanjutnya, sifat dasar integral tak tentu. Jadi di sini terdapat 3 teorema. Untuk teorema yang pertama yaitu tentang aturan pangkat, teorema yang kedua yaitu tentang aturan jumlah dan selisih fungsi, teorema yang ketiga yaitu tentang aturan pangkat yang dirampatkan. Jadi untuk teorema 1 sampai teorema 3 bisa dicermati di slide. Supaya lebih jelas, kita bahas contoh soal kembali. Soalnya yaitu tentukan integral dari 3x kuadrat min 4x plus 5dx. Untuk penyelesaiannya bisa dicermati di slide serta dipahami. Karena yang diketahui di soal yaitu integral 3x kuadrat min 4x plus 5 dx, sehingga bentuknya menjadi integral 3x kuadrat dx min integral 4x dx plus integral 5dx. Selanjutnya menjadi 3 dikalikan integral x kuadrat dx dikurang 4 dikalikan integral x dx ditambah 5 dikalikan integral dx. Selanjutnya, untuk bentuk yang pertama menjadi 3 dikalikan 1 per 2 plus 1 x pangkat 2 plus 1 plus c1, ini untuk yang pertama, dikurang 4 dikalikan 1 per 1 plus 1 x 1 plus 1 plus C2. Ini untuk yang kedua, ditambah 5 dikalikan X plus C3. Oke, selanjutnya menjadi 3 dikalikan 1 per 3 X pangkat 3 plus C1 dikurang 4 dikalikan 1 per 2 X pangkat 2 plus C2 ditambah 5 dikalikan X plus C3. Sehingga bentuknya menjadi X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat plus 5X plus dalam kurung 3C1 min 4C2 plus 5C3. Dan hasil akhirnya yaitu X pangkat 3 min 2X kuadrat plus 5X plus C. Sekian penjelasan materi integral dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.